Halo teman-teman, hari ini sesuai janji gue akan membahas tentang apa ya? Gimana kalau kita langsung tanyakan narasumbernya? Jak, balik lagi gue sama Jak ini. Jak, hari ini kita ngebahas tentang apa, Jak? Jadi kita mau ngebahas gimana cara latihan recovery pasca cedera. Wah, latihan recovery pasca cedera. Nah, buat teman-teman, jadi kalau cedera itu ada latihannya juga setelah cederanya. Jangan cederanya udah enak, abis itu nganggap udah selesai aja. Akhirnya teman-teman cedera lagi. Nah, latihannya seperti apa? Nanti diikutin sama Bang Jaki, ikutin video gue terus ya. Oke, kali ini gue akan membahas tentang penanganan cedera ankle. Nah, kebetulan gue sama anak buah gue nih, atau Karim, yang panggil namanya Karim, atau Bunga. Nah, hari ini Karim akan dilakukan latihan sama Coach Jaki. Bagaimana sih kalau misalnya habis cedera ankle? Setelah ya, bukannya pas lagi cederanya ya, Jak ya. Setelah cedera ankle biar dia kuat lagi ankle-nya seperti dulu. Dia seperti apa sih? Jak, silakan. Boleh tiduran dulu nih. Jadi latihan penguatan yang paling dasarnya itu kan strength. Dia contohnya nih gerak mundur lagi. Ya. Jadi gerakannya dia menarik ke atas ya. Tujuannya apa, Jak? Itu buat penguatan otot-otot di sekitar ankle-nya, di atasnya. Berapa kali dia melakukannya? Ini ngelakuin 10 sampai 12. 2 repetisi, 2 sampai 3 set. Coba boleh dilakuin nggak? Coba grip. Tarik grip. Tuh. Turunin lagi. Lagi 2. Sakit nggak? 3. Iya, nggak apa-apa. Berarti ankle ada yang berasa. Nah, tapi ototnya berasa kan ketarik. Terusin, Rim. Terus. Jadi bagaimana dia ngambil otot ini biar lebih kuat lah ya? Iya, penguatannya. Tapi ada kemungkinan bisa jadi strain nggak? Kalau misalnya dia udah pernah kayak gini terus dia ngelakuin salah gerakannya? Makanya kadang kalau misalkan kita ngelakuin kayak gini, terus dia narik. Nah, ada nyeri, berarti kita harus jangan terlalu ditarik. Yang penting kan skalanya dari 1 sampai 10, kita tanya sakitnya di skala berapa? Kalau skalanya di atas 5, berarti kita kendorin. Bahkan kalau misalkan ngelakuin tanpa ada itunya aja sakit, berarti belum boleh latihan. Belum boleh latihan penguatan. Jadi untuk teman-teman pastikan emang kondisinya juga sudah membaik ya. Syaratnya latihan penguatan itu nggak ada nyeri dan nggak ada bengkak. Nggak ada nyeri dan nggak ada bengkak. Kalau masih bengkak harus dikompres dulu. Nah, kalau teman-teman belum tahu bagaimana sih penanganannya pas cedera, nanti saksikan di konten gue berikutnya. Terus, Jak, gerakannya apa lagi? Ini yang tadi kan ke depan, tadi kan ini ke bawah, dorong, dorong ring. Oh gitu. Sama fungsinya? Sama. Jadi ada 4 sisi buat ngelatih otot-otot di sekitar ankle. Ntar ada yang di samping, ke dalam, ke sana. Nah, gitu. Oke. Belum gerakin. Keringetan aja, Pak. Ntar ada yang keluar. Ankle-nya di ini, set, keluar. Jadi kayak gitu. Kanan dan kiri? Kanan dan kiri. Meskipun kanan aja yang cedera? Jadi, tanya dulu misalkan cedera kanan nih, atau kanan. Ya. Yang pertama dilatih bahkan yang harusnya yang kiri dulu. Oh, bahkan harusnya. Kenapa? Karena yang nggak cedera dulu dilatih. Tujuannya biar sekalian penguatan juga, biar kiri juga lebih balance ya? Jangan sampai yang ini dikuatin, yang kiri malah lemah. Oke. Mau dicoba? Coba, kita coba biar teman-teman di kanan apa kiri nih? Kiri. Kanan sakit ya? Beneran sakit jadinya. Ayo, kita coba. Kalau misalkan sendiri di rumah, ini bisa dipegang. Ini tuh. Jadi penguatan sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Oke. Bantuan orang. Terus yang ke samping, coba. Nah, biar gerakan sampingnya. Oh, bisa kayak gitu. Yang kanan tahan, kiri tarik. Nah. Yang kanannya tahan berarti, Rin. Tahan. Kiri tarik. Nah. Sama berarti ngelakuinnya 10 sampai 15 kali. 10 sampai 12. 10 sampai 12 kali, 3 set. 2 sampai 3 set. 2 sampai 3 set. Jadi satu set itu ngelakuinnya 10 sampai 12. Istirahat dulu, terus ngelakuin lagi. Nah, jeda istirahatnya itu harus berapa lama? Jak, kalau boleh tahu. Sebenarnya misalkan penguatan kanan nih. Iya.
jedanya bisa dengan kaki kirinya. Jadi kanan ngelakuin, kanan istirahat, kirinya ngelakuin, jedanya seperti itu. Oke, setelah ini apa yang harus dilakukan lagi? Biasanya setelah penguatan itu selesai penguatan dikompres lagi aja. Dikompres pakai ice. Buat relaxin ototnya. Pakai es ya? Pakai es. Berapa lama? 10 sampai 15 menit. Oke. Jadi teman-teman sobat Gips, jadi kalau misalnya emang cederanya ankle, lakuin ini. Tapi jangan lupa ada tapinya tuh. Sebelum penguatan tetap pemanasan. Ada pemanasan dulu. Jangan lagi baru bangun tidur langsung ngelakuin kayak gini. Yang ada otaknya ketarik ntar. Jadi tetap harus melakukan pemanasan. Nah, pemanasan yang baik tuh gimana? Tunggu, nanti gua akan ngebahas juga sama Jaki tentang pemanasan dan pendinginan yang baik. Ya Sobat Gips, setelah tadi gue sama Karim dan Zaki tentang cedera ankle, sekarang gue sama Amal nih penanganan tentang cedera lutut. Karena setiap cedera penanganannya juga akan berbeda ya, Zak, betul ya? Nah, jadi bagaimana sih penanganannya? Langsung kan nanti sama Coach Zaki menjelaskannya. Oke. Tiduran. Sebenarnya cedera lutut itu yang kita harus kuatin itu bagian quadricep, hamstring, sama calf. Apa aja? Quadricep, otot paha depan. Otot paha depan, hamstring, paha belakang. Hamstring itu paha belakang, sama calf. Calf itu betis. Oke. Karena pada dasarnya ketika lututnya cedera kan otot-otot di sekitarnya yang mempengaruhinya. Jadi kalau lutut itu cedera bukan karena lututnya? Karena lutut, tapi karena otot sekitarnya tidak kuat. Iya. Oke. Nah, bagian cedera lutut itu yang gue taunya ada ACL, ada PCL, sama MCL, HCL, LCL. Lateral. Nah, ACL itu apa? Anterior. Anterior itu bagian mana? Itu bagian depan. Bagian depan. Tulang bagian depan sini. Ligamen. Oke, terus kalau PCL? PCL belakang. Terus MCL dalam, dalamnya. LCL di samping. Jadi kalau bagian sisi sakit sini berarti MCL, sini LCL, depan ACL. Ligamen ya. Iya. Kan ada lagi meniskus. Ada lagi. Iya, tapi kan biasanya yang kita bisa lihat ya paling kayak gitu ya. Oke, latihannya gimana, Jak? Misalkan cedera, jadi nanti ditaikin, turunin lagi, lakuin, turunin lagi, ya, naikin, turunin lagi, lakuin 10 sampai 12 kali. Sama, 10 sampai 12 kali dengan 3 set. 2 sampai 3 set. 2 sampai 3 set. Oke, terus gerakan keduanya? Gerakan keduanya hadap ke samping. Madep ke samping. Oke, Mar. Naikin, turunin lagi, jangan sampai kena bawah. Ini di. Oke. Kalau ini bagian fungsinya dia buat nguatin otot bagian lateralnya. Lateralnya sih. Oke. Sama 10 sampai 12, 2 sampai 3 set. Terus berikutnya? Berikutnya ada yang tiduran. Tiduran tengkurap. Belakang diangkat. Bahannya diangkat. Nah, turunin lagi. Naikin lagi. Tangannya rileks aja, kepala bawah. Lurus aja biar nanti badannya jangan ininya cedera lagi. Tuh. Jadi tuh Sobat Gips, kalau lu mau fokus sama cederanya, yang lain juga harus rileks. Jadi jangan yang satu sembuh malah yang menimbulkan cedera yang lain. Nah, angkat Mas. Coba. Turunin. Buat bagian hamstringnya. Oke. Jadi tiga latihan ini fungsinya untuk penguatan setelah cedera lutut ya. Iya. Kurang lebih gitu. Salah satu jenis penguatannya. Salah satu jenis penguatannya. Nah, tetap dikompres es setelah ini? Tetap. Bagian apa yang dikompres? Kalau ankle saya jelas nih. Kalau ankle bagian ankle-nya. Sorry Mar, balik badan lagi Mar, biar jelas. Kalau ankle tetap jelas. Kalau lutut, karena tadi kita bicara tentang penguatannya di sisinya. Nah, kita yang kompres di bagian apa? Di bagian yang sakitnya. Yang sakitnya. Oke. Jadi tetap bagian sakitnya yang dikompres es. Dengan estimasi waktu 10 sampai 15 menit. Oke, Sobat Gips. Pengetahuan baru buat gue juga, buat teman-teman mungkin juga yang belum tahu, akhirnya tahu tentang penanganan cedera. Oke, teman-teman Sobat Gips, sudah gue berikan salah satu contoh sih ya, Jak. Salah satu contoh gerakan atau salah satu tindakan ketika setelah cedera apa yang harus dilakukan. Jadi teman-teman Sobat Gips boleh coba
sekali lagi, apapun materi yang gue kasih itu adalah sebentuk bukan hanya gambaran umum ya, kurang lebih teman-teman Sobat Hoki bisa variasiin, tapi dengan ilmunya. Sekali lagi, jangan sampai teman-teman variasiin tapi tanpa ilmu, itu yang bahaya, akhirnya jadi penanganannya jadi salah. Jaki, terima kasih. Sama-sama. Kita tunggu minggu depan tentang bagaimana sih seorang pemain itu tidak gampang cedera. Nanti gue tunggu lu minggu depan supaya pemain-pemainnya gue panggil lagi ke sini. Thank you, Jak. Siap, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam Adil.